Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Jawa Timur. Di segmen ketiga ini kita isi dengan berita ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global, pandemi COVID-19 dan ketidakpastian geopolitik internasional akibat perang, Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik dan inflasi yang melandai dan terkendali. Dalam diskusi FMB 9 Senin siang, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cepat saat menghadapi pandemi COVID-19 dan tekanan perekonomian global. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,7% saat pandemi tahun 2020 dan langsung berbalik tumbuh sebesar 3,7% tahun 2021 dan kembali ke level 5% di tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024. Selain itu, target inflasi pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 3 plus minus 1% sebelum tahun 2024 dan 2 plus minus 1% tahun 2024 relatif bisa dijaga di dalam target sasaran. Kita lihat secara umum, inflasi kita itu pada rentang yang sudah kita sepakati bersama gitu ya. Ini penting, kenapa? Karena bicara mengenai inflasi itu kita nggak bisa terlalu rendah karena nanti ada produsen yang akan terganggu. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa inflasi kita terlalu tinggi gitu. Kenapa? Karena nanti ada konsumen yang mungkin daya belinya terganggu gitu. Nah, di tengah-tengah atau keseimbangan antara produsen dan konsumen ini yang kemudian kita representasikan di dalam target inflasi. Ferry menambahkan pada 2024 target inflasi sebesar 2 plus minus 1% dapat tercapai yang terlihat dari inflasi Agustus 2024 secara tahunan terkendali di angka 2,12%. Hal tersebut adalah hasil dari menjaga distribusi dan pasokan pangan serta kerjasama antar daerah Bank Indonesia dan juga pemerintah pusat. Selain itu, Ferry juga menjelaskan pemerintah juga berhasil mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio Gini yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 dengan program pemulihan ekonomi dan juga bantuan sosial. Surplus neraca perdagangan dan kecukupan cadangan devisa juga menjadi capaian kinerja ekonomi satu dekade pemerintahan Joko Widodo. Itu banyak sekali menteri-menteri yang ditugaskan untuk memberdayakan UMKM, termasuk Kementerian BUMN, kemudian juga Kementerian Investasi gitu ya. Nah, itu yang di tahap awal. Kemudian banyak regulasi juga gitu ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Omnibus yang kemudian diturunkan menjadi buku 7 tahun 2021. Karena di situ antara lain memberikan kemudahan mengenai perizinan UMKM yang bisa mendirikan PT perseorangan, kemudian juga bisa menggunakan NIB untuk berbagai izin usahanya gitu ya. Terus kemudian juga menugaskan pemerintah khususnya Kemenkop untuk memberikan layanan bantuan hukum. Selain itu, Hanung menambahkan pemerintah memberikan dukungan pemulihan usaha pasca pandemi dalam bentuk kebijakan memberikan akses pasar terhadap produk UMKM minimal 40% dalam belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah terus mendorong UMKM untuk dapat melakukan digitalisasi agar mampu bersaing secara nasional dan juga internasional.